berhasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todos vocês e pediu desculpa que não. Saya terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan keluarga saya juga. Terima kasih buat supportnya. Dan seperti saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram saya terus udah cukup mewakili semuanya, dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayah anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan selalu mengedepankan kepentingan yang itu aja sih. Semoga kita komunikasi yang lebih baik dan juga anak-anak dan saya bisa menjalannya dengan tenang dan saya nggak bisa banyak berkomentar, cuman saya harus Pola memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak misalnya bertanya-tanya. Saya sangat berhati-hati mengeluarkan pendapat karena apa? Saya akan ditanyakan 5-7 tahun ke depan gitu kan, oleh anak-anak itu gitu kan. Jadi dia bisa lepas perkataan statement kita pada saat ini gitu kan dengan anak-anak itu ke depan gitu kan. Ya kalau putusan pengadilan begitu ya, gimana Bang? Kalau putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Kalau banding, maka putusan itu belum berlaku. Ya, jadi anak hak asuh itu belum mengikat. Jadi selama banding kasasi PK, hak asuh itu belum berlaku terhadap bapaknya karena putusan itu belum final. Yang jelas faktor di mana si cowok mengatakan dia ada kelainan itu bisa mempengaruhi hakim di tingkat banding kasasi PK untuk memberikan hak asuh kepada bapaknya. Itu loh, makanya saya bilang kok tega banget gitu loh. Itu loh yang dibilang sudah kena itu loh, penyakit itu dari sebelum nikah, itu bisa mempengaruhi hakim. Bisa mempengaruhi hakim untuk menyatakan apakah layak atau tidak sebagai pemegang hak asuh. Ya, itu sangat mempengaruhi. Ya mungkin dari awal sudah, kita nggak tahu apakah memang dari awal sudah direncanakan, kita nggak tahu. Tapi namun demikian aku tetap nggak setuju. Karena itu track recordnya nanti, catatan historik dia punya catatan dia punya medsos masa lalu, ya kan, apalagi anak itu nanti kalau sudah gede, ya bagaimana perasaan calon mertuanya, ya atau calon istrinya gitu loh nanti, kamu begini loh. Di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi Anda harus ingat semua, kita kembali ke belakang dulu. Pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding. Hak asuh anak, dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya berada di bawah pemeliharaan hadana pemohon sebagai ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz berumur 12 tahun dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses untuk bertemu. Yang dulu pada tingkat pengadilan
pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak, dikasih sama Baim 2 minggu. Tapi tiba-tiba ngajukan banding dan semua orang dilaporkan. Kemana-mana, saya tidak tahu mau dilaporkan, mungkin ke PBB juga nanti. Ya, akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu, sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama, hak asuh anak ada di tangan Baim Wong, dua-duanya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Karena apa? Ada banyak pertimbangan, tidak perlu saya bacakan. Jadi yang selama ini berkembang, selama ini ada yang sok pintar semua, Anda dipatahkan dengan adanya putusan tersebut yang menyatakan hak asuh anak terhadap 2 anak tersebut ada di bawah ayahnya. Kalau berdasarkan dari ceritanya Doktif dari 70 juta, akhirnya DRL ini menawari 2 juta. Dan 2 juta itu pun diterima dan ada perjanjian hitam di atas putih bahwa Afrizal tidak akan menyebarkan foto tersebut berikut bukti-bukti dari pengoplosan. Nah, di sini masyarakat Indonesia juga harus cerdas. Kenapa dia begitu takutnya foto itu tersebar? Artinya apa? Foto itu fakta. Ya, dia tidak ingin diketahui bahwa figurnya dia yang selama ini sebagai penyelamat wanita sebenarnya adalah perusak wanita. Aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh Doktif ya, karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Pengoplosan body lotion Helwa. Kalau dari ownernya body lotionnya Helwa sih tidak mengakui itu. Gitu, tidak mengaku ya bahwa itu sebenarnya lengkap, izinnya semua lengkap. Tapi kalau yang night cream memang beliau mengakui ownernya ada kesalahan di situ. Tapi kalau yang body lotion tidak, sudah sesuai dengan aturannya. Dan Doktif lebih percaya ownernya yang mengakui ya daripada percaya omongannya Sumen. Aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya, 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Ini saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu polosan. Itu sekali lagi saya bilang, itu polosan. Dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan? Yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin dan nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Dan Doktif jelaskan bahwa informasi, foto-foto dan semua bukti yang Doktif dapatkan bukan berasal dari Afrizal, tetapi dari mantan karyawannya yang lain.